Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone, untuk serinya adalah iPhone XS. Jadi kasusnya iPhone ini dinonaktifkan mungkin karena pemilik dari iPhone ini terlalu banyak mengacak passcode-nya atau kunci layarnya, sehingga menyebabkan ada tampilan iPhone dinonaktifkan seperti ini. Kita akan coba untuk mengatasinya dengan melakukan flashing ulang firmware-nya, dan kita membutuhkan kabel data. Langsung aja kabel data kita hubungkan ke komputer, dan di sini kita akan tunggu dulu. Ini kebetulan hanya dinonaktifkan selama 1 menit aja. Setelah waktu tunggu dinonaktifkannya selesai, kita coba untuk mengacak lagi sandi kunci layarnya, tetap tidak ketemu juga, malah menambah lagi untuk waktu cobanya atau waktu tunggunya. Maka langsung aja bisa kita flashing ulang firmware-nya. Untuk proses flashingnya kita harus masuk ke recovery mode, dan untuk masuk ke recovery mode kita bisa matikan dulu iPhone ini, tekan volume bawah dan tombol power. Kemudian ketika handphone sudah mati, dengan cepat kita menekan tombol volume bawah dan tombol power lagi secara bersamaan. Jadi kedua tombol ini, volume bawah dan tombol power, kita tekan dan tahan secara bersamaan. Muncul logo Apple, tetap tekan dan tahan kedua tombol, volume bawah dan tombol power maksudnya. Kemudian setelah masuk ke recovery mode, kita bisa lepaskan tombol volume bawah dan tombol powernya. Ini adalah mode recovery dari iPhone XS. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya, nanti kita akan hubungkan lagi. Tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita. Di sini sudah aku siapkan ada firmware untuk iPhone XS. Untuk link download firmware-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian untuk flashingnya kita gunakan TrueTools. Kebetulan di sini aku sudah menginstal TrueTools-nya, jadi langsung bisa aku jalankan. Bagi teman-teman yang belum menginstal TrueTools, untuk link download dan cara installnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi juga. Oke, sekarang kita akan kembali hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel datanya, dan perhatikan di sini iPhone-nya langsung terbaca oleh TrueTools-nya. Ada keterangan iDevice connected, kemudian bisa kita klik OK aja pada notifikasi yang muncul ini. Selanjutnya di sini ada menu Go Flash. Di sebelah kanan bawah ada menu Go Flash. Kita bisa klik menu ini. Kemudian untuk proses flashingnya, karena firmware sudah kita siapkan terlebih dahulu, maka kita pilih opsi select local firmware. Kemudian kita klik menu import dan kita arahkan di mana tadi kita menaruh firmware-nya. Kebetulan untuk firmware iPhone XS yang sudah aku download tadi, aku letakkan di desktop, kemudian di folder bahan, dan ini firmware-nya. Filenya berbentuk IPSW, kemudian kita pilih aja filenya sampai terimport pada TrueTools-nya. Untuk opsi flashingnya di bagian bawah ini ada 4 opsi flashing, kita pilih yang nomor 2 yaitu Quick Flash Mode. Untuk selanjutnya bisa kita klik aja menu flash di sebelah kanan bawah, dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Jadi iPhone XS ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya. Sudah diacak berulang kali tetap tidak ketemu juga, malah menyebabkan tampilan iPhone dinonaktifkan. Kemudian tadi sudah kita coba untuk mau mereset iPhone ini menggunakan iCloud via website iCloud.com. Tetapi ternyata ketika kita coba untuk login kan, fitur pencarian perangkatnya tidak aktif. Jadi ketika fitur pencarian perangkat tidak aktif pada iCloud.com, maka kita tidak bisa mereset iPhone ini secara online. Begitu juga ketika iPhone mengalami lupa kunci layar, kemudian iCloud-nya tidak diloginkan, maka kita tidak bisa mereset juga via iCloud.com. Harus menggunakan iTunes ataupun TrueTools. Di sini paling mudah kita gunakan TrueTools sesuai dengan tutorial pada video ini. Untuk firmware-nya lebih baik kita download terpisah agar tidak terlalu lama untuk menunggu proses downloadnya. Untuk iPhone seri lain metodenya sama, tinggal kita sesuaikan aja firmware-nya. Kebetulan untuk yang aku kerjakan ini adalah iPhone XS, jadi aku pilih firmware-nya iPhone XS. Jika seri lain teman-teman
nyaman, silahkan pilih sesuai dengan seri iPhone-nya. Setelah kurang lebih 15 menit proses flashingnya selesai, kemudian akan muncul tampilan notifikasi sebagai berikut. Jadi ada keterangan congratulations, clean flash completed seperti ini, kemudian iPhone akan otomatis restart. Selanjutnya iPhone akan melakukan proses loading yang lumayan lama, jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Oke, kita kembali dulu ke tampilan iPhone-nya. Di sini ada proses garis loading ya. Kita tunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Untuk durasi loading kemungkinan sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Dan proses flashing dengan metode seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori iPhone ini. Jadi baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang kecuali apabila kita menggunakan iCloud dan membackup beberapa data di iCloud-nya. Setelah selesai proses loadingnya, nanti kita setup iPhone ini, kemudian kita loginkan iCloud-nya, maka data-data yang sebelumnya sudah kita backup akan bisa kita pulihkan lagi, tidak hilang datanya. Dengan catatan kita sudah backup dulu ke iCloud-nya. Namun kebetulan untuk iPhone yang aku pegang ini katanya tidak otomatis backup ke iCloud untuk data-datanya. Maka bisa kita pastikan semua datanya pun akan hilang. Oke, sudah selesai untuk proses loadingnya, tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk setupnya kita membutuhkan koneksi internet, bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Dan seperti yang aku bilang tadi, jika pada iPhone ini tidak diaktifkan fitur pencarian perangkatnya atau malah ID Apple-nya tidak diloginkan pada fitur iCloud-nya, sehingga saat kita setup iPhone ini dia tidak meminta verifikasi untuk meloginkan ID Apple dan juga kata sandinya. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah ada iCloud-nya kemudian fitur pencarian perangkat diaktifkan, maka nanti akan diminta untuk verifikasi akun atau ID Apple-nya. Kemudian setelah meloginkan ID Apple-nya baru bisa melanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Bagi teman-teman yang sudah meloginkan ID iCloud sebelumnya, pastikan harus ingat Apple ID dan juga passwordnya. Karena kalau lupa, maka iPhone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan mungkin kita akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk membypass atau mengunlock iCloud ID-nya atau Apple ID-nya. Kebetulan untuk iPhone yang aku pegang ini, iCloud ID-nya tidak diloginkan atau fitur Find My iPhone-nya tidak aktif. Jadi bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu tanpa harus verifikasi Apple ID-nya terlebih dahulu. Oke, selamat datang di iPhone. Proses setupnya sudah selesai dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu, kunci layar sudah berhasil kita hilangkan. Dan terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.